Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'du. Puji syukur alhamdulillah, kita ketemu lagi. Kali ini kita akan membahas tentang Masjidil Aqsa dan segala hal yang berkaitan dengannya. Banyak di antara kita yang masih bingung ketika menentukan atau ketika berbicara tentang Masjidil Aqsa itu yang kubah hitam atau yang kubah emas. Bahkan berbagai macam teori termasuk teori konspirasi juga dimunculkan yang kesemuanya itu semakin bikin orang bingung. Padahal yang membahas itu dalam banyak hal, dalam tanda petik, juga belum pernah ke sana. Maka pada kali ini saya akan mencoba untuk menjelaskan sejarah itu dengan harapan mudah-mudahan kita tidak akan kebingungan lagi setelah pembahasan ini untuk membedakan mana itu Masjidil Aqsa yang kubah hitam atau Masjidil Aqsa yang kubah emas. Begitu juga kita bisa membedakan mana Qubatus Sohra atau batu pijak Rasulullah SAW ketika Mi'raj, atau juga mungkin Wailing Wall atau tembok ratapan. Sejarah mencatat Nabi Musa alaihissalam mendapatkan perintah untuk bertahanus di Bukit Sinai. Kalau kita ke Mesir, ada daerah namanya Santa Catarina. Di situ ada Gunung Sinai, bukitnya nama Bukit Tursina. Kita bisa nampak tilas ke situ. Kita tahu kurang lebih selama 40 hari Nabi Musa alaihissalam bertahanus di bukit tersebut. Kemudian wa kallamallahu Musa taklima, Allah menyampaikan wahyu secara langsung, berbicara atau berkomunikasi langsung kepada Nabi Musa alaihissalam. Kemudian Allah memberikan wahyu berupa the Ten Commandment atau 10 perintah Tuhan. 10 perintah Tuhan tersebut kemudian sama Nabi Musa alaihissalam dimasukkan atau ditempatkan dalam satu tempat yang diberi nama tabut. 2 lempengan loh yang berisi 10 perintah Tuhan itu ditaruh dalam tabut, dan tabut ini portable, sifatnya bisa dibawa kemana-mana. Dan mereka ketika mau beribadah, tabut ini dijadikan sebagai kiblatnya. Hal ini terus berlangsung sampai Nabi Musa alaihissalam wafat, sehingga proses pencarian Kan'an atau tempat yang dijanjikan atau Al-Ard Al-Muqaddasah dilanjutkan oleh muridnya yang bernama Yusha bin Nun. Kita tahu Yusha bin Nun seperti yang pernah disabdakan Rasulullah SAW adalah salah satu atau satu-satunya orang biasa yang bisa menahan matahari. Terlintas dalam benak kita ketika Yusha bin Nun berusaha untuk masuk Jericho, itu kota tua yang paling tua di dunia, itu kota Jericho. Selama 6 bulan kota itu dikepung oleh Nabi Yusha. Kemudian dengan pakaian takbir, Nabi Yusha masuk untuk menghancurkannya. Dan ketika itu peperangan di hari Jumat, peperangan belum dimenangkan, belum ada yang menang di antara salah satunya. Maka Nabi Yusha tahu dan sadar diri kalau melewati asar mereka belum bisa menang, maka pertempuran pasti akan dilanjutkan di hari besoknya. Karena setelah asar di hari Jumat berarti sudah masuk hari Sabtu. Hari Sabtu tradisi mereka libur. Yaumuz Sabt atau istilahnya Sabat, itu Tuhan pun istirahat, maka pertempuran pun harus diberhentikan. Sadar diri akan ini, maka Nabi Yusha alaihissalam berdoa kepada Allah, kemudian berkomunikasi kepada matahari, mohon kepada matahari, ya matahari, engkau makhluk sebagaimana aku juga makhluk, berhentilah. Nabi Yusha alaihissalam mencoba memberhentikan matahari, dan matahari berhenti. Dilanjutkanlah peperangan sampai pada akhirnya kemudian peperangan dimenangkan oleh Nabi Yusha. Setelah itu Nabi Yusha membawa umatnya masuk ke Palestina atau ke Yerusalem. Dalam waktu yang lama, kurang lebih sekitar 200 tahun kemudian, perjuangan mereka untuk merebut tanah yang dijanjikan itu akhirnya diteruskan oleh Nabi Daud alaihissalam. Nabi Daud menggantikan Talut menjadi raja atau penguasa Bani Israel. Kemudian Nabi Daud meletakkan
tabut yang tadinya cukup lama hilang, dipegang atau dikuasai oleh orang-orang kafir, ditaruhlah di Bukit Moria. Di Bukit Moria itu kemudian dibangun miskan atau maskan, dalam bahasa mereka disebut Bet-el. Bet artinya rumah, El artinya Tuhan. Jadi Bethel dalam bahasa Ibrani artinya adalah rumah Tuhan. Dalam bahasa Arab disebut Baitullah, atau dalam bahasa Yunani disebut tabernakel. Tabernakel ini merupakan tempat yang semacam kemah dalam bentuk aula ya, seperti yang mungkin kita pakai sekarang, tapi itu dibangun dari kemah yang semi permanen. Nah, disitulah tabut diletakkan. Kemudian ketika mereka beribadah atau ketika mereka sembahyang, tabut diletakkan di depannya, dijadikan kiblat mereka. Di tabernakel atau di Bukit Moria inilah sebenarnya batu pijak Rasulullah SAW ketika Mi'raj, yaitu Sokhra, berada. Jadi inilah yang sama orang Barat disebut the Holy of Holies, tempat yang sangat suci, karena di situ ada Sokhra, ada juga di situ tabut. Kemudian Nabi Daud mengambil tempat satu lagi di atasnya Bukit Moria. Kalau Bukit Moria itu cukup datar tempatnya, kemudian ada yang lebih tinggi lagi sebagai istananya. Itulah yang dinamakan Zion atau Suhyun. Gerakan orang-orang Israel yang pengen kembali menguasai Yerusalem atau menguasai Palestina, makanya disebut Zionisme. Sebuah gerakan yang mendambakan atau merindukan keberadaan istana Daud yang berada di Bukit Zion. Mereka berkeyakinan bahwa suatu saat sebelum hari kiamat akan ada orang anak keturunan Nabi Daud menguasai Yerusalem lagi. Maka sampai sekarang mereka berupaya untuk mencaplok atau menganeksasi Yerusalem karena sebagai bagian dari keyakinan mereka. Nah, kemudian Nabi Daud meninggal. Nabi Daud dilanjutkan oleh putranya Nabi Sulaiman alaihissalam. Nah, pada saat Nabi Sulaiman inilah istana yang megah atau masjid yang megah, bukan istana ya, masjid yang megah, masjid yang luar biasa dibangun, yang inilah nanti yang disebut Solomon Temple atau Haikal Sulaiman atau Masjidil Aqsa. Kenapa disebut Masjidil Aqsa? Karena orang Arab menyebut masjid itu Masjidil Haram. Nah, Aqsa itu artinya jauh. Nah, disebut Masjidil Aqsa karena Palestina itu jauh dari Mekah. Nah, mereka menyebut Masjidil Aqsa karena masjid yang jauh keberadaannya. Nah, kondisi berlalu begitu saja sampai kurang lebih kira-kira 200 tahunan. Masjidil Aqsa ini akhirnya dihancur leburkan, diluluh lantahkan oleh Nebukadnezar, di penguasa dari Babilonia yang menghancurkan Yerusalem. Bahkan sangat tragis, orang-orang Bani Israel semuanya diboyong ke Babilonia dan di sana mereka dijadikan budak. Kondisi berlalu kurang lebih sekitar 70 tahunan sampai Raja Persia yaitu Raja Darius berhasil mengalahkan Babilonia. Jadi mereka akhirnya mengalahkan Babilonia. Kemudian orang-orang Yerusalem yang tadinya berada di Babilonia sebagai budak diperbolehkan kembali lagi ke tanah yang selama ini mereka tempati, yaitu Yerusalem. Nah, mereka menjadi koloni Persia sampai pada suatu saat Romawi menguasai lagi Yerusalem dan mereka menunjuk Raja Herod untuk menjadi penguasa Yerusalem. Dan pada saat Raja Herod inilah kemudian dibangun Aqsa yang demikian megah, yang kemudian disebut dengan Solomon Temple atau the Second Temple. Kalau Solomon Temple adalah bangunan yang dibangun pertama kali oleh Nabi Sulaiman, nah Second Temple adalah bangunan Masjidil Aqsa yang dibangun oleh Raja Herod. Tapi sayang, kondisi bangunan masjid yang megah ini tidak dibarengi dengan perbaikan akhlak orang-orang Yahudi. Kemudian tidak lama kemudian Nabi Isa lahir dan menjelang dewasa, Nabi Isa bermain menuju ke Masjidil Aqsa ini dan melihat kemegahan ini terkagum-kagum. Tapi pada sisi lain sangat marah.
Kenapa masjid yang luar biasa tersebut tidak dibarengi dengan perbaikan akhlak orang-orang sekitarnya? Bahkan di sekitar masjid dibangunlah atau dibentuklah bangku-bangku untuk jualan mereka praktek lintah darat. Jadi perniagaan yang lintah, yang renten itu dipraktekkan oleh mereka. Dengan kemarahan yang luar biasa, Nabi Isa kemudian menendangin bangku-bangku itu, maka bangku-bangku itu roboh, hancur. Bangku yang roboh dalam bahasa mereka disebut bangkrota, atau bahasa kita disebut bangkrut. Maka orang yang jual beli atau berniaga di situ dia tidak menguntungkan atau dia rugi disebut bangkrut. Di kita istilah bangkrut tidak dikenal karena di kita jualannya tidak pakai bangku tapi pakai tikar. Nah, ketika kita pakai tikar, ketika rugi sebutannya bukan bangkrut tapi gulung tikar. Nah, itulah sebuah istilah yang muncul ketika itu. Nah, kondisi ini menjadikan Nabi Isa alaihissalam marah semarah-marahnya, kemudian dalam hati bergumam, kalau caranya seperti ini masjid pasti akan hancur. Nah, benar prediksi dari Nabi Isa kurang lebih 70 tahun, ya sekitar 200 tahunan setelah dibangun, ya masjid ini dihancurkan oleh Raja Titus. Jadi dihancur leburkan oleh Raja Titus ketika Romawi kembali menguasai Yerusalem. Jadi dihancurkan, kemudian mereka punya kecenderungan untuk sangat membenci yang berbau Yahudi, sehingga apa saja yang berbau Yahudi dihilangkan. Bahkan sisa-sisa Second Temple itu pun dihancurkan, diratakan dengan tanah. Sampai kemudian Ratu Konstantin yang sekarang Istanbul, ya, masuk Kristen, kemudian Ratu Helena ibunya juga masuk Kristen, mereka menuju ke Yerusalem bermaksud untuk mencari bekas penyalipan Yesus atau dalam istilah kita Nabi Isa alaihissalam. Nah, mereka nggak menemukan itu, tapi mereka pernah mendengar bahwa Yesus ketika disalib, salibnya dibuang di tempat pembuangan sampah yang dalam bahasa mereka disebut pelbak. Jadi sampah yang menggunung, kotoran manusia dibuang juga di situ sebagai bentuk penghinaan terhadap orang-orang Kristen. Nah, akhirnya Ratu Helena memerintahkan untuk mencari itu, dan ketika dicari ketemu, muncullah batu yang gede, itulah yang seperti yang saya katakan tadi disebut Sohro. Nah, disitulah kemudian di dekat tempat itu dibangun Kanisah Al-Qiyamah atau Holy Sepulchre, gereja kebangkitan. Karena dalam tradisi mereka, dalam keyakinan mereka, 3 hari setelah disalib nanti Nabi Isa alaihissalam atau Yesus dalam pemikiran mereka itu nanti akan dibangkitkan di situ. Nah, sampai sekarang gereja ini masih ada. Sampai sekarang gereja ini masih ada. Nah, kondisi beratus-ratus tahun tetap seperti ini keadaannya. Jadi yang namanya orang Yahudi tetap menjadi jajahan orang-orang Kristen, dan orang-orang Kristen benar-benar sangat kejam terhadap orang-orang Yahudi. Jadi mereka tidak diberi kesempatan apapun untuk bisa bangkit. Sampai kemudian Islam datang pada saat Khalifah Umar bin Khattab berhasil menaklukkan Yerusalem. Nah, ketika itu patriark, jadi patriark atau kalau di istilah sekarang di atasnya uskup, ya, di atas uskup agung itu namanya patriark. Patriark Yerusalem yaitu Sophronius di situ berpikir ini tempat sangat mulia, ini tempat sangat suci, maka dia akan kembalikan atau akan memberikan kunci tempat ini kepada pimpinannya, jadi kepada Umar. Kalau tidak kepada Umar, tidak mau mengasihkan kuncinya. Akhirnya Umar datang, mereka bikin perjanjian yang akhirnya disebut dengan perjanjian Aila Capitolina. Selanjutnya Umar bertanya kepada patriark, "Wahai patriark, di mana Masjidil Aqsa? Dulu nabiku pernah bercerita tentang Masjidil Aqsa." Betapa kagetnya patriark ketika mendapat pertanyaan seperti itu. Karena dia sadar seperti yang saya ceritakan sekarang, Masjidil Aqsa sudah diluluhlantakkan, sudah dijadikan tempat pembuangan sampah atau pelbak. Karena takut
terhadap Umar, kemudian Patriark menunjukkan tempat yang bagus. Itu tempatnya. Umar kemudian menjawab, bukan itu, ciri-cirinya nggak seperti itu. Nah kemudian Patriark ngasih tahu tempat yang lain yang bagus lagi. Umar pun kemudian dengan jawaban sama, bukan seperti itu. Akhirnya karena dia sangat ketakutan, jujurlah Patriark bahwa tempat itu sudah diluluh lantahkan dan dijadikan sebagai tempat pembuangan sampah. Betapa marahnya Umar bin Khattab mengetahui bahwa tempat yang disucikan itu menjadi tempat pelbak atau pembuangan sampah. Wahai Patriark, seharusnya kamu sebagai pemimpin agama, kamu bisa menghormati agama yang lain. Simbol-simbol keberadaan agama lain itu seharusnya engkau hormati, bukan kau jadikan sebagai tempat sampah. Maka kemudian Umar memerintahkan Patriark untuk menggali lagi atau membersihkan lagi bekas-bekas Masjidil Aqsa yang sudah dijadikan tempat sampah itu. Setelah itu Umar mau sholat, ketika mau sholat kemudian dia bertanya kepada Ka'ab bin Al-Ahbar, jadi salah seorang sahabat Rasulullah SAW yang tadinya Yahudi, kemudian masuk Islam. Dia tanya, wahai Ka'ab, saya harus sholat menghadap kemana? Kemudian Ka'ab menunjukkan tempat sebelah utara, ke sebelah sana wahai Khalifah. Kemudian Umar mengatakan, kamu masih membawa-bawa Yahudimu, kan itu. Umar kemudian mengarah ke sebelah selatan dan akhirnya Umar sholat di situ, dan disitulah nanti yang akan dibangun Masjid Umar. Letaknya berada berdekatan dengan gereja kebangkitan tadi. Singkat cerita, kemudian pada akhirnya nanti dibangunlah Masjid Kubah Hitam oleh Al-Walid ibnu Abdul Malik yang sangat luar biasa, dan sampai sekarang bangunannya seperti itu. Setelah diberbagi oleh Salahuddin Al-Ayyubi, ya. Kemudian juga dibangun pula Masjid Kubah Emas yang kita kenal sekarang adalah sebagai Masjidil Aqsa yang Qubatus Sokhro oleh Abdul Malik ibnu Marwan. Nah, setelah kita mengetahui cerita seperti ini, tidak lagi seharusnya kita merasa bingung mana membedakan antara Masjidil Aqsa itu yang kubah hitam atau yang kubah emas. Karena dua-duanya sebenarnya itu sama-sama Masjidil Aqsa. Orang sana mengatakan bahwa baik itu Masjidil Aqsa kubah hitam ataupun Masjidil Aqsa kubah kuning itu merupakan Aqsa komplek. Bedanya, kalau Masjidil Aqsa yang kubah hitam itu dipakai sholat 5 waktu berjamaah, terutama laki-laki di situ, ya. Kalau Masjid Kubah kuning pun sama, jadi Masjid Kubah emas pun sama. Tapi kalau hari Jumat, Masjid Kubah yang kuning itu atau yang emas itu dipakai hanya untuk perempuan. Sementara untuk laki-laki sholatnya di masjid yang kubah hitam. Baik. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Lebih jelas lagi, silahkan ikuti video berikut ini. Dan ini ada timbang kepala Nabi Muhammad SAW. Ada Wallahu a'lam. Ada banyak riwayat. Assalamualaikum warahmatullahi. Mihrab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Patruku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Mi'raj. Batu apung, aku batu Sahra. Ini tempat Rasulullah SAW. Kita berada di Wailing Wall, tembok ratapan tempat orang Yahudi mereka meratap, menangis. Salah satu sebabnya adalah kehilangan Second Temple, kuil yang merupakan peninggalan Nabi Sulaiman tertimbun, hilang, termasuk kitab suci mereka sampai sekarang belum ketemu. Tabuk sampai sekarang belum ketemu. Dan kita tahu Yahudi adalah salah satu atau satu-satunya, saya boleh katakan, agama yang tidak memiliki kitab suci yang asli, karena kitab sucinya sampai sekarang masih hilang. Mungkin kan tertimbun di Solomon Temple. Nah, kalau kita lihat mereka pakai baju muslim seperti kita, pakai seperti mukena,
Yang laki pun juga pakai kopiah, tapi kopiahnya kecil, cuman ada di tengah aja. Nah, dalam beribadah mereka tidak hanya meratap, tapi mereka menulis doa-doa mereka. Kemudian juga mereka ngumpulin koin atau ngumpulin uang yang mereka percaya nanti sebelum hari kiamat mereka akan bangun tempel yang selama ini.